kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab ta'zim hurmat muslimin wa bayan huquqihim wa syafaqati 'alaihim wa rahmatihi. Al-haditsul sitta asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansurhu idza kana mazluman. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansurhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna dzalika nasruhu. Rawahu Bukhari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna zalika nasruhu. Rawahu Bukhari radhiyallahu. Hadis selanjutnya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anhu qala, yakni wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini masih dari Sayyidina Anas bin Malik, ya. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup dekat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dari sejak kecil dia sudah ikut bersama dengan Rasulullah. Dari umur 10 tahun sama ibunya Ummu Sulaim, dia sudah dibawa ke Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah, melayani dan membantu Rasulullah. Ini Sayyidina Anas bin Malik dari umur 10 tahun dia. Ketika Rasulullah meninggal dunia di usia 63 tahun, Sayyidina Anas bin Malik pada saat itu umurnya baru 21 tahun. Jadi cukup lama dengan Nabi, dari 10 sampai 21. Berarti kurang lebih berapa tahun? 11 tahun dia bersama dengan Nabi. Dan dia bahkan disebut sebagai Maula Rasulullah, yakni orang yang membantu Rasulullah, yang melayani, yang berkhidmat kepada Rasulullah. Nah, itu sehari-hariannya Sayyidina Anas bin Malik selalu dengan Rasulullah. Jadi cukup dekat sekali. Termasuk orang yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sahabat. Ya, kurang lebih 2.100 hadis Sayyidina Anas bin Malik dapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar karena 11 tahun lama. Ya, tapi masih kalah dengan Sayyidina Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah walaupun dia belum lama dengan Nabi, nggak lama dia dengan Nabi, hanya 4 tahun. Sebab waktu dia masuk Islam di tahun 7 Hijriah, Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi hanya 4 tahun bersama Nabi. Tapi ternyata walaupun 4 tahun, dia yang paling banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Di antara semua sahabat Nabi,
Abu Hurairah yang paling banyak 5.380 sekian hadis, Masya Allah. Nah ini hadis masih dari Sayyidina Anas bin Malik, ya. Qala, berkata ini Sayyidina Anas, kata Sayyidina Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, unsur akhaka, bantulah oleh kamu, tolonglah oleh kamu akhaka, saudaramu, tolonglah saudaramu itu. Saudara yang mana yang perlu kita tolong? Kata Nabi, zaliman au mazluman. Bantulah oleh kamu, tolonglah oleh kamu saudaramu yang berbuat zalim dan saudaramu yang terzalimi. Paham saudara? Kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah oleh kamu saudaramu, baik yang telah berbuat zalim kepadamu atau orang yang telah terzalimi. Jadi yang berbuat zalim ditolongin, yang dizalimin ditolongin juga seluruh Nabi. Nah mendengar ini sahabat bingung. Faqala rajulun, kemudian berkata, bertanya salah seorang di antara sahabat itu, dan disebutkan namanya, ya, rajulun saja. Dia bertanya kepada Rasulullah, kata sahabat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu iza kana mazluman. Aku akan menolong dia, ya, iza kana mazluman, apabila dia adalah orang yang terzalimi. Paham maksudnya? Karena dia sedang diapain? Dizalimi, maka aku akan tolong dia. Tapi araika ikan nazalima, sementara engkau juga menyuruh kepada kami untuk menolong orang yang berbuat zalim. Ya, kaifa ansuruhu? Bagaimana caranya kami harus menolong orang yang berbuat zalim? Kalau nolongin orang yang dizalimi, orang yang disakitin, orang yang dianiaya kita tolongin, pantas apa kata begini? Hah? Pantas kan? Pantas. Tapi Nabi julunya kan enggak. Nabi julunya dua. Apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah oleh kamu orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi kita tolong, orang yang berbuat zalim kita tolong. Nah sahabat bingung nih. Kata sahabat, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazlum. Saya akan bantu dia ya Rasulullah apabila dia adalah orang yang terzalimi. Kalau dia teraniaya, dia disakitin, dia dizalimi, saya akan tolong dia. Ara'aita in kana zaliman. Lalu bagaimana caranya saya harus menolong orang yang berbuat zalim? Paham maksudnya? Ya. Bagaimana caranya saya kaifa ansuruhu? Bagaimana caranya saya harus menolong orang yang berbuat zalim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa kata Rasulullah? Tahjuzuhu au tamna'uhu minaz zulmi. Kamu cegah dia, orang yang berbuat zalim, kamu cegah dia dan kamu larang dia daripada perbuatan zalim. Fa inna zalika nasruhu, maka sesungguhnya perbuatan seperti itu berarti kamu telah menolong dia. Jangan bang, jangan berbuat itu. Aneh tahu ente udah kesel banget sama dia, ente kayaknya udah gede banget pengen dia, udah pengen apa? Habok, tahu habok? Ada udah tahu ente kalau kata segala macam, tapi kalau bisa jangan bang, tahan aja, sabar, insya Allah. Emang begitu ujiannya, emang begitu, ya. Tuh kita mencegah dia tuh, padahal tuh orang mukanya udah merah banget.
dan dia punya kemampuan untuk melawan kepada dia, untuk berbuat jahat kepada dia, Masya Allah, kita cegah dia, kita larang dia. Tahjuzuhu aw tamna'uhu binazulmi, kita cegah dia, kita larang dia daripada perbuatan zalim itu. Fa inna zalika nasruhu, maka sesungguhnya perbuatan yang seperti itu adalah berarti engkau telah menolong orang yang akan berbuat zalim. Begitu maksudnya, Masya Allah. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita dianjurkan untuk tetap selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, selalu tuh kita harus ada. Belum dianggap sempurna keimanan kita kalau belum ada dua hal ini. Apa ucapnya? Kita belum dianggap sempurna nilai iman kita kalau seandainya dua karakter ini, dua sifat ini belum ada di dalam diri kita. Sekalipun tiap malam kita tahajud, sekalipun tiap pagi kita duha, Senin Kamis kita puasa, baca Quran gak pernah tinggal kita, tapi tidak ada amar ma'ruf dan tidak ada nahi munkar, maka belum sempurna iman kita. Kita asik buat ibadah buat diri kita, kita gak peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Mau kayak apa keadaannya masa bodoh, yang penting gua enggak. Ini kan suka ada yang berpandangan begitu nih. Ada enggak? Emang gua pikirin orang, gua aja pikirin diri gua susah. Mendingan enggak boleh. Enggak ada sifat orang yang beriman itu tidak. Yang pertama, orang beriman harus ada amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak orang. Wajib buat kita ngajak orang, minimal buat diri kita dan buat orang yang terdekat sama kita. Siapa orang yang terdekat sama kita? Keluarga kita. Ada perintah dari Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ajak tuh saudara-saudaramu kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ajak. Ada perintah kita untuk mengajak diri kita. Sebelum kita ajak orang lain, yang pertama kita ajak siapa dulu? Diri kita dulu nih. Ya, diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa ada kemampuan, kita sudah punya kemampuan untuk mengajak, diri kita sudah ada modal, sudah ada bekal, sudah ada ilmu, baru kita ajak orang yang terdekat kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah oleh kamu siapa? Diri kamu sudah. Diri kamu dulu, jaga diri kamu. Bekali dulu diri kamu. Mantapkan dulu diri kita, kuatkan dulu diri kita. Kalau kamu sudah punya kemantapan, sudah punya bekal, sudah punya ada kemampuan untuk menyampaikan kepada orang, lalu sampaikan. Siapa? Wa ahlikum. Baru kamu sampaikan kepada ahlimu, kepada keluarga. Siapa ahli kita? Istri kita, anak kita. Itu tanggung jawab buat kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Makanya kata ulama, mohon maaf nih, ya, suami tidak punya kewajiban untuk taat sama istri. Suami tidak punya kewajiban untuk taat kepada istri. Yang wajib taat itu adalah istri kepada suami. Kalau suami sih nggak ada kewajibannya untuk taat. Nih, aku juga begini. Iya. Jadi ternyata kita ini suami ini, mudah-mudahan istri kita ada dengar nih. Ya. Jadi ternyata kita suami ini nggak ada kewajiban buat taat. Yang punya kewajiban itu istri taat sama suami. Kenapa? Karena yang namanya suami gak ada wajib taat itu, iya betul, tapi dia wajib bertanggung jawab. Dia wajib bertanggung jawab. Istri berbuat dosa paling buat dirinya. Ketika suami berbuat dosa, istri gak nanggung. Ketika anak berbuat dosa, istri gak nanggung.
Nggak ditanggung dosanya suami. Suami berbuat dosa, suami berbuat maksiat. Ada nggak suami yang berbuat dosa? Hah? Kok diam aja di tadi? Ada nggak? Istri nggak nanggung. Dosanya suami, dosanya anak-anak nggak nanggung istri. Ya, dia nggak nanggung. Beda sama suami. Suami ketika anak-anaknya berbuat dosa, dia nanggung. Selama dia menjadi tanggungannya itu anak. Tapi kalau sudah berkeluarga putus, paham ya? Kalau dia sudah berkeluarga putus. Istri berbuat dosa, suami nanggung. Suami kan, kalau istri mah enggak, dia laki dia berbuat dosa kayak apa juga enggak. Makanya kewajiban suami tidak ada kewajiban untuk taat kepada istri. Kewajiban dia hanya sekedar untuk apa? Bertanggung jawab terhadapnya. Di situ, jadi suami ini, halo, jadi dia gak wajib taat ya, mau istrinya, karena takut. Ya. Dulu ada orang diceritain mau lama, Yaumil Hisab, digambari pada saat terjadinya hari hisaban, hari kiamat, proses penghisaban. Karena yang namanya hari kiamat itu nggak langsung neraka, nggak langsung surga. Jadi ada 7 tahapan. Kalau mau ke surga, selamat masuk surga. Kalau celaka masuk neraka. Ada 7 tahapan. Yang awal nuha, yang pertama kematian, yang kedua alam barzakh, yang ketiga yaumul mahsyar, yang ketiga yaumul mizan, yang keempat yaumul hisab. Jadi ada masa di mana akan dihisab semua orang, dipertanyain semua. Ada seseorang cerita yang ulama diceritain, ada orang dihisab laki-laki amalnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya, baca Quran, semuanya bagus, hajinya, umrohnya, semua bagus. Orang yang dermawan, rajin, masya Allah. Diperiksa kata amal, kata malaikat katibin yang menulis dan mencatat amal baik, amal bagus, masuklah kamu ke surga. Gila nggak? Nah, ini suami gila nggak? Gila, alhamdulillah. Terima kasih, saya bisa masuk ke dalam surga. Jalanlah dia menuju apa? Ketika mau masuk surga, dipanggil lagi sama malaikat. Mas, benar mas. Dipanggil lagi sama malaikat, mas, benar mas. Ada apa? Enggak, sebentar, saya mau tanya lagi satu lagi yang belum saya tanya. Amalmu semuanya bagus, iya. Kamu sholat, kamu haji, kamu umrah. Saya mau tanya sama kamu, istri kamu berapa? Istri kamu berapa? Istri saya 1. Kenapa? Kamu tidak? Kami bolehkan untuk 2, boleh 3, boleh 4. Ya, saya takut kepada istri saya. Saya nggak berani sama istri saya. Oh, kalau begitu masuk neraka kamu, begitu. Kalau begitu masuk neraka kamu, nggak ada artinya amalmu bagus. Tidak boleh kita takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kamu takut sama istri kamu itu nggak boleh. Yang perlu kita takutin siapa? Allah. Masya Allah. Ntar pulang cerita ini. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kita disuruh menolong. Selama ini pengertian kita menolong itu apabila ada orang yang dizolimi dan orang yang berbuat zolim, maka sudah sepantasnya, selayaknya buat kita yang perlu kita tolong adalah orang yang apa? Yang dizolimi. Betul ya? Orang yang dizolimi, orang yang dianiaya, orang yang dijahatin, itulah yang harus kita apa? Kita tolong. Tapi ternyata kata Nabi, berdasarkan hadis ini, Rasulullah pesan unsur akhaka zaliman,
juga tolonglah saudaramu yang telah terzolimi. Jadi dua-duanya harus diapain? Dibantu dan ditolong. Nah kalau orang yang dizolimi kita tolong, pantas. Sekarang bagaimana caranya kita menolong orang yang berbuat zolim? Bagaimana caranya? Cegahlah dia, laranglah dia daripada perbuatan zolim. Ya, maka mencegahnya kamu daripada perbuatan zolim kepada dia, melarangnya kamu daripada dia perbuatan itu, berarti kamu sudah menolong orang yang berbuat zalim. Ya, kalau memang sudah terjadi bagaimana? Tolong suruh saya minta maaf kepada dia, minta maaf kepada dia. Aku tolongin sama kau. Ketahui, kalau ada orang yang kau zalimi, maka antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Ittaqi da'watal mazlum fa inna laysa laha hijab. Ketahuilah oleh kamu, kata Nabi, sesungguhnya jauhilah oleh kamu, takutlah oleh kamu, hindarilah oleh kamu doanya orang-orang yang terzolimi. Karena sesungguhnya orang yang terzolimi, kalau dia berdoa, antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Allah pasti akan kabulkan dia, walau kana kafiran, sekalipun dia adalah orang apa? Sekalipun dia orang kafir. Kalau kita berbuat zalim sama dia, kemudian dia minta kepada Allah, wah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya kita dianjurkan tidak boleh kita berbuat apa? Zalim. Ya, zalim baik zalim dengan perbuatan, baik dengan zalim dengan perkataan dan lain sebagainya. Ya, insyaallah. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Al-hadits tsani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslim khamsun. Dan hadis selanjutnya, jadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, didapatkan ini hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, kata Nabi, haqqul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Artinya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Khamsun, ada 5 kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama, raddus salam, yakni kewajiban untuk menjawab salam. Menjawab salam kewajiban, bukan mengucapkan. Paham ya? Yang jadi merupakan kewajiban hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah raddus salam, yaitu membalas salam atau menjawab salam, bukan mengucapkan. Kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Ngucapin salam itu hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam jadi apa? Ya, kecuali di situasi-situasi tertentu, di dalam kondisi tertentu kita diperbolehkan untuk tidak menjawab salam. Ya, misalnya indah salat, yang ketika salat kita nggak perlu jawab salam. Kita lagi sembahyang, ada orang ucapin salam. Kita lagi sembahyang di rumah, ada tamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngapain? Terus kita gimana nih? Kita jawab salamnya? Enggak ada kewajiban kita menjawab salam di saat ini. Paham ya? Nah, terus bagaimana untuk supaya itu? Supaya orang itu tahu kita lagi sembahyang. Kita apain? Hah? Kita kencengin. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu? Hah? Maksudnya tujuannya buat apa? Supaya orang tahu kita lagi. Kalau begitu kita batal sembahyang kita.
kali sembahyang waktunya ngapain? Dia sembahyang aja, sempurnain sembahyang kita. Nggak perlu pakai dikencengin, nggak perlu di ini. Cuman yang jadi masalahnya kita tahu nih suaranya. Ini kayaknya suara urusan duit nih. Kalau kita buru-buru bakalan apa? Nah, tetap sekalipun begitu juga jangan, ya, tetap lanjutin apanya? Sholatnya, berjati tetap sembahyang. Gitu. Nah, itu dalam situasi itu nggak perlu kita untuk menjawab salah. Yang kedua, ketika kita sedang ada di kamar mandi misalnya, di tempat-tempat hammam yang kurang terpuji, tempat-tempat banyak kotoran najis, lagi di kamar mandi dengar ada orang ucapin apa? Salah. Makruh hukumnya kalau kita jawab, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, gue lagi mandi. Nah, jangan. Tak boleh kita mengucapkan lafaz jalalah, mengucapkan nama Allah, ya, atau kita berzikir, atau kita bersolawat di tempat yang seperti itu makruh hukumnya. Ya. Nah, jadi salah satu di antara yang 5 itu hakul muslim alal muslim khamsun, hak seorang muslim kepada muslim lainnya raddus salam. Yang pertama menjawab. Tapi apabila kita berjumpa antara satu dengan yang keduanya, maka orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang pertama mengucapkan salam. Paham maksudnya ini? Ya. Kedudukan yang lebih utama di sisi Allah apabila berjumpa dua orang muslim, kemudian siapa di antara orang itu yang paling utama adalah orang yang mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya apa tadi? Jawab salam. Tapi dalam lempengan ini biasanya pahala sunnah sama pahala wajib besaran mana? Hah? Yang sunnah yang wajib besaran mana pahalanya? Hah? Sembahyang zuhur, fardu zuhur sama qobliyah zuhur besaran mana pahalanya? Fardu zuhur. Ya, betul ya? Sembahyang biasanya amalan yang wajib pahalanya lebih besar daripada amalan. Tapi dalam lempengan ini, paham nih? Dalam lempengan mengucapkan salam, walaupun dia sunat, tapi nilainya itu lebih besar daripada yang menjawab salam. Karena dengan sebab dia, maka dia jadi berzikir kepada Allah. Paham maksudnya nih? Kalau seandainya dia nggak mengucapkan salam, tuh orang jadi mau nyebut nama Allah nggak? Jadi gara-gara dia nih, maka dia akhirnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi pagi saya dipanggil sama Yesus dan Mamu, ya, hampir 4 jam kami diskusi pagi di rumah beliau. Jadi kita akan mengadakan bikin pengajian, ya, pengajian. Beliau nanti yang akan mengajarkan di kantor Tuhan, nanti kita meminta sama beliau. Jadi nggak belajar Fathul Qadir, ya, nggak belajar Fathul Mu'in, nggak belajar Nasoihul Diniyah, nggak belajar Ihya, nggak belajar itu biasa. Jadi beliau pengen mengajarkan sesuatu yang memang belum pernah diajarkan, ya, yang belum banyak diketahui. Jadi nanti insya Allah tadi saya dikasih kitabnya, kalau saya judulnya itu Mafhum Tajdid Din, yaitu pemahaman tentang pembaharuan agama. Jadi di situ akan dijelaskan, akan dibahas tentang gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan Islam. Ya, apa itu liberalisme, apa itu sekularisme, apa itu semua segala macam akan dibahas. Nah, ini akan dibuka pengajian ini untuk umum, ya, untuk umum. Nah, kita mau ini kan semua segala macam. Nah, kita akan bahas karena sekarang ini tantangan ujian di dalam Islam itu ada nggak? Hah? Dari segala sisi,
Udah Masya Allah, belum 10 responnya, belum diperah responnya, belum ini, itu, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Nah ini yang akan dibahas nanti bersama-sama tentang itu semua. Nanti insya Allah. Rencananya sih setiap kalau nggak 1 minggu, ya, tapi pagi, gitu, ya, pagi yang di waktu luang beliau. Masya Allah. Insya Allah itu kajian luar biasa nanti kalau bisa dilakukan. Ya boleh untuk kita ikut hadir supaya menambah wawasan kita di dalam perkembangan agama. Karena sekarang ini mereka dengan berbagai macam cara untuk merusak dan menghancurkan daripada Islam. Ya, dengan berbagai macam cara mereka. Ya, Masya Allah. Nah jadi itu radus salam. Yang pertama, hak muslim kepada muslim yang lain adalah menjawab salam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, kita wajib untuk apa? Jawab. Ya, jawab. Kalau bisa yang lebih bagus lagi jawabnya. Kalau dia assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bingung kalau yang kedua apa? Hak muslim. Seorang muslim kepada muslim yang lain selain menjawab salam. Tadi ada berapa? Ada berapa? 5. Yang kedua wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit itu juga merupakan hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan kewajiban kita, kalau kita tahu semampu kita harus untuk menjenguknya. Orang yang sakit, ya. Nah kita jenguk sebisa kita, semampu kita bisa. Kalau nggak bisa jenguk, kita doain dia. Paham maksudnya nih? Yang kita doakan. Tapi dianjurkannya kita ini adalah untuk suruh apa ya? Sampai Allah bilang, ya abna Adam, anak Adam, anak bani, aku sakit kata Allah. Allah bilang kepada manusia, ya abna Adam, manusia, aku sakit. Apakah kamu tidak menjenguk aku? Hal kamu ini, apakah kamu tidak mau menjenguk aku? Kata Allah. Nah manusia ditegur sama Allah. Aku ini sakit, apakah kalian tidak mau menjenguk aku? Kata tuh manusia dalam kitab itu dibilang apa katanya? Ya Rabbi, Anta Rabbul Alamin. Engkau ini kan Tuhan, penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin aku bisa menjenguk engkau? Emang kau sakit apa? Allah sakit mungkin nggak? Mungkin nggak? Mustahil Allah sakit. Tapi Allah bilang, anak dari aku sakit. Apakah engkau tidak mau menjenguk aku? Kata Allah. Kata anak Adam, bukankah engkau adalah Allahu Rabbul Alamin? Engkau adalah Tuhan semesta alamin. Bagaimana caranya aku bisa menjenguk engkau? Apa kata Allah? Ya abna Adam, wahai manusia, apakah engkau tidak tahu hamba-Ku si Fulan sedang sakit? Apakah engkau tidak tahu bahwa si Fulan itu sedang sakit? Kenapa engkau tidak jenguk dia? Tahukah engkau ketika engkau datang menjenguk dia, berarti engkau telah menjenguk aku, katanya. Paham maksudnya itu? Karena di dalam orang yang sakit itu, di situ ada rahmat kepada. Jadi di dalam orang yang sakit ini, justru orang yang sakit ini sebetulnya punya makom yang tinggi. Arba'un la turaddu da'watan la turaddu fihin. Ada 4 jenis golongan manusia yang dimana doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang pergi haji dan dia pulang dari haji. Yang kedua, orang yang pergi berperang dan pulang dari perangnya. Yang ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang keempat, orang yang sakit. Itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurin untuk datang ke tempat orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, supaya apa?
selain kita menjenguk orang yang sakit, kita juga minta apa? Minta doa sama orang yang sakit. Bayangin coba. Sebetulnya kira-kira yang butuh doa yang sakit atau yang sehat? Hah? Yang butuh doa yang sakit atau yang sehat? Menurut kita yang sakit. Padahal kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, justru orang sakit doanya itu mustajab. Doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta doa kita sama Dia kepada orang yang sakit. Selain kita dan mudah-mudahan ya, saya doain biar sehat, biar ini. Nah, tapi doain aja juga ya, biar sehat ya, biar panjang umur ya. Paham nggak maksud itu? Nah, kita juga minta doa karena doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Nah, nanti ada babnya sendiri tuh dengan orang yang sakit. Nggak boleh lama-lama. Jenguk orang sakit jangan lama-lama. Nggak apa aja diomongin. Jenguk orang sakit semakin diomongin. Nggak boleh lama-lama, apalagi bawa papan catur. Nggak boleh. Ya, adabnya dan berikan semangat kepada dia. Ya, jangan jujur. Jenguk orang sakit. Tapi kalau orang sakit, pegangin bagian sakitnya sambil insya Allah itu udah kelihatan tuh mukanya, wajahnya udah kelihatan, emang udah kelihatan mukanya. Kalau nggak udah begitu, udah bagaimana tuh udah sehat insya Allah, cepat orang cepat, udah sehat semua segala. Gampang jujur, ngomongin orang sakit apa? Ini paman saya itu, waduh, kemarin teman gue gimana? Cuma kemauan jujur ya. Wattiba'ul janaiz, kemudian hak seorang muslim selanjutnya mengiringi orang yang meninggal, jenazah. Ya, kita mengiringi jenazah, mengiringi namanya. Ya, bukan apa namanya. Jadi kita kalau ngiringin jenazah di depan apa di belakang? Di belakang atau di depan? Wa ijabatud dakwah, kemudian memenuhi undangannya. Apabila dia mengundang, apakah itu walimatul khitan, apakah itu walimatul aras, ya wajib kita untuk memenuhi selama tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu halangan yang diperbolehkan untuk tidak datang. Paham nih? Padahal untuk mendatangi hukumnya tadi apa? Nah, wajib selama kita punya keluangan waktu, keinginan waktu, wajib kita datang. Tapi kalau ada uzur syar'i, boleh kita untuk tidak datang diperbolehkan. Misalnya sakit, ya, atau mungkin karena kita ada di luar kota, atau kita mungkin sedang dalam bepergian, atau mungkin kita ada urusan yang lebih penting dan lain sebagainya. Termasuk ada para ulama, maaf, andai kata kalau di tempat itu terdapat sarana maksiat, paham ya? Di tempatnya orang yang berhajatan itu ada maksiatnya, maka kita boleh datang. Ya, kita boleh datang. Misalnya dia bikin perkawinan juga, tapi dikasih tempat buat orang main judi di situ. Nah itu nggak boleh. Kita boleh tuh kita untuk datang. Termasuk maaf nih, pakai panggilan apa namanya itu? Ya, dangdut dan lain sebagainya itu malah termasuk uzur syar'i itu. Ya, termasuk uzur syar'i. Kita boleh tuh nggak datang, tapi kagak enak kan? Dia teman baik saya, dia tetangga saya, kan gitu. Apalagi dia sering mau ngasih duit saya. Nah kita mau bikin begitu, gitu. Bagaimana caranya? Boleh. Kalau ketemu hari datang di waktu yang enggak, paham ya? Apa sehari sebelumnya atau sesudahnya, gitu. Jangan pas lagi hot-hotnya, gitu. Ya, apalagi sebesar ya. Ya. Nah itu termasuk katanya kalau datang dalam kondisi yang seperti itu termasuk uzur
syar'i. Artinya alasan yang bisa diterima, diperbolehkan. Padahal wa ijabatud dakwah, yaitu memenuhi undangan itu hukumnya dari apa? Wajib kita. Itu hak seorang muslim dari kita. Ya. Wa tasmitul atis. Nah, kemudian menjawab orang yang bersin. Menjawab orang yang bersin. Menjawab yang bagaimana? Orang yang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu tasbih namanya. Ya, tasbih itu menjawab bersin orang yang mengucapkan alhamdulillah. Bersin itu nikmat. Maka dia harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau ada orang mengucapkan bersinnya alhamdulillah, maka kita harus menjawabnya. Yarhamkumullah. Ya, yarhamkumullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada. Dan kita wajib doain dia itu. Itu hak muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi kalau dia nggak bersinnya tidak mengucapkan apa? Alhamdulillah, kita nggak ada kewajiban untuk menjawabnya. Paham ya? Malah ulama Imam Nawawi bilang, kalau ada orang yang bersin, dia tidak mengucapkan apa? Alhamdulillah, ada di samping kita, kita ingetin dengan ucapan alhamdulillah. Paham ya? Nah, kita kayak orang nyindir lah. Alhamdulillah. Nah, entar kalau dia mengucapkan alhamdulillah, baru kita jawab ya alhamdulillah. Jadi kita tolongin dia untuk mengingatkannya. Ya, jadi watasmit al-atisi, ya, menjawab orang yang bersin itu, membalas daripada orang yang menjawab orang yang bersin itu termasuk adalah hak muslim kepada muslim yang lainnya. Diajuri itu kita untuk menjawabnya apabila dia bersinnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Kalau enggak ada kewajiban kita untuk menjawabnya. Ya, dalam bersin. Muttafaqun alaih. Ya, disepakati ini hadis kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi katanya wa fi riwayatin li Muslim, di dalam satu riwayat oleh Imam Muslim. Kalau ini kan tadi yang 5 ini oleh Bukhari dan Muslim. Tapi dalam lafaz dalam riwayat Imam Muslim ada hadis kata beliau hakul muslim alal muslim sittun. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain 6. Kalau tadi berapa? 5. Yang ini? Ya, 6. Apa saja itu? Yang pertama, iza laqitahu fasallim. Apabila kamu berjumpa kepada seorang muslim, maka hendaklah ucapin salam. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka hendaklah engkau penuhi. Wa iza istansahaka fansahlahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Kalau dia minta nasihat, nah kita nasihati. Ada kewajiban tuh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada kewajiban kita untuk saling apa? Nasihat. Nasihatnya ada 2. Ada nasihat yang baik, ada juga nasihat yang tidak baik. Oke. Ini pada umumnya kan nasihat itu baik. Tapi kita mau nasihat itu kan nasihat ini kagak baik kan. Ya. Dan aku udah malam minggu di rumah, ngapain ngomong malam minggu? Udah punya pacar loh. Enggak. Lu daripada begitu, mendingan lu bakar apaan? Bakar ayam dari mana lagi? Ada ayam nih, Haji Gulo punya ayam. Haji Gulo punya ayam. Dia dari kandang ngayamin pohon dia. Gue tahu banget tuh. Cuman gue nasihatin sama lu nih. Kalau mau lu ambil tuh ayam jangan jam 10, ntar jam 12 gitu. Kan nasihat bukan namanya. Nasihat itu gue nasihatin kayak bener. Gue nasihatin mau jangan jam 10, orangnya belum tidur. Nah, usah dulu. Ya Allah. Wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza istansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat, maka
Muslim riwayat yang lain, wa idza atosa, apabila ada dia saudara kita itu bangkis bersin, fahamidallah, lalu dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, dia memuji Allah. Fasammithu, maka hendaklah kamu balas tuh, ya. Kalau seandainya dia apa? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Fahamidallah, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka balaslah daripada bersinnya dia, bangkisnya dia dengan ucapan ya alhamdulillah. Wa iza maridha fa'udhu, kemudian apalagi apabila dia sakit hendaklah kau menjenguk dia. Yang terakhir, wa iza mata fattabi'hu, apabila meninggal dunia maka hendaklah engkau datangi, engkau bertakziah, engkau melayat, engkau mengiringi, apalagi engkau salati, apalagi engkau ikut kepada pemakaman. Rawahu Muslim ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal